Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Fahli Zatra Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Dinamika Kebutuhan Manusia dan Konsep Kepribadian. Pada penyampaian tugas kelompok kami, saya sendiri Kusniawati dengan NIM 12040225659 sebagai pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua disampaikan oleh Yusril Mahendra Lubis dengan NIM 12040215676. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Suliza Mariska dengan NIM 12040226423. Pemateri keempat akan disampaikan oleh Indah Yuni Pertiwi dengan NIM 12040221596. Dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Azizah Damayanti dengan NIM 12040225552. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dinamika manusia. Dinamika manusia dalam kesehatan mental adalah sesuatu yang erat hubungannya dengan tekanan-tekanan batin, konflik-konflik pribadi, dan kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Tekanan-tekanan batin dan konflik-konflik pribadi itu sering sangat mengganggu ketenangan hidup seseorang dan kerap kali menjadi pusat pengganggu. Oleh karena itu, manusia melakukan beberapa usaha untuk mendapatkan keseimbangan jiwa dan bentuk kepribadian yang terintegrasi dengan baik, serta mampu memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan keberanian. Dan selama manusia itu masih bisa menemukan jalan keluar yang wajar untuk memecahkan problem hidupnya serta pemenuhan segenap kebutuhan, selama itu akan terdapat kesehatan dan kebutuhan mental. Sebab kekenyangan atau kepuasan jasmaniah dan kepuasan psikis dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan organik dan sosial itu merupakan alas fundamental bagi kesehatan mentalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yusril Mahendra Lubis akan membacakan materi yang kedua, yang mana pada materinya yaitu aspek-aspek kasus dalam dinamika manusia. Setiap tingkah laku manusia itu merupakan manifestasi dari beberapa kebutuhan dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, tingkah laku itu merupakan satu kesatuan perbuatan yang berarti. Tujuan atau objek dari kebutuhan itu menonjolkan arti yang sebenarnya dan tingkah laku manusia. Beberapa peristiwa penting menentukan corak tingkah laku, yaitu yang pertama, autonomi fungsional. Pada autonomi fungsional ini terjadi satu trauma. Trauma atau kejadian traumatis itu adalah luka jiwa yang dialami seseorang, disebabkan oleh satu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya. Sehingga karena pengalaman tersebut, hidupnya sejak saat itu berubah secara radikal. Jika pola baru tadi ternyata lebih efisien dari pola yang lama, dengan demikian akan lenyap bentuk-bentuk tingkah laku lama. Jadi, banyak kebutuhan-kebutuhan manusia itu kehilangan nilai dinamisnya karena tidak lagi bisa memenuhi perkembangan kebutuhan dan pola kebutuhan baru dari pribadi tersebut. Kelangsungan yang ada pada diri manusia ialah
tumbuhnya kebutuhan-kebutuhan baru dalam proses sintesis atau integrasi yang baru. Oleh karena itu, manusia mempunyai kecenderungan untuk terus-menerus mengoreksi diri sendiri dan memperbaiki prestasinya. Dia juga berusaha untuk mengatasi keadaan dirinya. Inilah bentuk realisasi dari manusia yang khas sifatnya. Dia berusaha membuat sesuatu dari potensi-potensi hidupnya dan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, frustasi. Keadaan di mana seseorang sedang kalut, terlalu banyak masalah, tekanan, atau suatu harapan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi. Frustasi ini dapat mengakibatkan berbagai bentuk tingkah laku. Dia dapat melempar dan menghancurkan dirinya sendiri maupun dapat memotivasi dirinya untuk memulai perjuangan baru. Jadi, frustasi itu dapat menimbulkan situasi yang menguntungkan atau yang positif, tapi juga dapat menimbulkan situasi yang merusak atau yang negatif. Bentuk reaksi frustasi yang sifatnya membangun atau positif adalah sebagai berikut. Mobilisasi dan penambahan kegiatan. Frustasi itu dapat memobilisir seluruh kepribadian dan memaksa mengaktualisasikan potensi-potensi lama dan potensi-potensi baru. Kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan. Tantangan ini dapat terlalu berat, maka terjadilah kegagalan dalam kemusnahan yang tragis. Namun ada pula tantangan yang terlalu ringan atau kecil sifatnya, maka terjadilah keberhentian atau dekadensi psikis pada manusia. Kemudian ada besinnung atau berpikir secara mendalam disertai wawasan jernih. Besinnung yaitu berpikir secara lebih dalam dengan wawasan yang lebih tajam serta menggunakan akal budi dan kebijaksanaan, sehingga tersusun atau reorganisasi dari aktivitas manusia. Besinnung memanggil perspektif-perspektif baru, memberikan kemungkinan-kemungkinan lain, dan memberikan kemampuan untuk menilai arti dari frustasi tersebut menurut versi sebenarnya. Kemudian ada resignation. Resignation adalah tawakal dan pasrah pada ilahi. Pasrah dan menerima situasi dan kesulitan yang dihadapi dengan sikap yang rasional dan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu antara lain mencakup mampu melakukan koreksi terhadap kelemahan sendiri, tidak picik pandangannya, bersikap terbuka, sanggup menerima kritik dan saran, berani mengakui kesalahan sendiri, jujur serta objektif. Kemudian membuat dinamis irreal satu kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tertentu dapat mengalami atrofi, yaitu bisa lenyap dengan sendirinya karena sudah tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan kecenderungan pribadi saat itu. Kemudian kompensasi atau substitusi dari tujuan-tujuan. Kompensasi ialah usaha menggantikan atau usaha mengimbangi. Kegagalan seseorang dalam suatu bidang dialihkan pada usaha pencapaian sukses di bidang lain. Perasaan rendah diri dan perasaan kalah yang disebabkan oleh kelemahan, kegagalan, dan cacat sendiri diusahakan mengimbangi atau menghilangkannya dengan bekerja lebih giat untuk mencapai satu prestasi dan kecakapan kasus di bidang lain. Lalu dihidupkan satu spirit perjuangan baru yang agresif dan tidak mau menyerah. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi adalah usaha untuk
mensubstitusikan atau mengganti kecenderungan-kecenderungan yang egoistis. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi adalah usaha untuk mensubstitusikan atau mengganti kecenderungan-kecenderungan yang egoistis, nafsu-nafsu seks yang animalistis, dorongan-dorongan biologis yang primitif, dan aspirasi-aspirasi sosial yang tidak sehat kepada tingkah laku yang lebih tinggi atau luhur yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Saya di sini, Suliza Mariska, sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pandangan psikologi terhadap dinamika manusia. Seorang ahli psikologi dinamika dari Amerika Serikat, Percival N. Simmons, menyimpulkan dari hasil pengamatannya bahwa manusia itu sebenarnya adalah suatu organisme yang di dalam dirinya terjadi proses dari tenaga atau nafsu yang mendorong tercapainya kepuasan dalam dunia sekitarnya. Pada dasarnya, manusia itu dirangsang oleh kebutuhan jasmaniah, dan kebutuhan tersebut merupakan dasar daripada tingkah laku manusia itu sendiri. Individu manusia yang telah matang usianya, yang berpikir dan dapat menguasai proses tersebut, memungkinkan baginya untuk menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dengan melakukan penyesuaian diri dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengertian kebutuhan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus terpenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani. Untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, kebutuhan dapat berupa barang ataupun jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Begitu juga dengan kemakmuran. Kemakmuran dapat terjadi bila sebagian besar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi, maka ia telah mencapai kemakmuran. Jika kekayaan merujuk pada suatu arti terpenuhnya sebagian besar kebutuhan hidup manusia, sedangkan kekayaan merujuk pada jumlah harta atau materi yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yuni Pertiwi dengan NIM 1204022159 akan mempresentasikan mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau suatu keinginan manusia yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan manusia ini memiliki 4 macam. Di antaranya yang pertama ada kebutuhan biologis dan kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada kebutuhan psikologis. Yang ketiga ada kebutuhan sosiologis. Dan yang keempat ada kebutuhan motivasi. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai kebutuhan biologis dan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan biologis ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Contohnya yaitu makan, minum, menghirup oksigen, dan juga istirahat. Dan adapun kebutuhan fisiologis merupakan sesuatu yang diperlukan untuk tumbuhnya organisme, terutama diawali kehidupan sehingga mencapai bentuk yang khas. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan yang diusahakan individu untuk memenuhi dorongan-dorongan yang sesuai dengan keinginan, selera, sehingga memuaskan jiwa ataupun mentalnya. Nah, untuk selanjutnya ada kebutuhan sosiologis. Kebutuhan sosiologis ini berarti kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya sering melakukan interaksi sosial, saling membutuhkan, saling tolong-menolong, bersahabat, bercinta. Mereka saling mengutamakan kerukunannya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu
kebutuhan matefasis. Di mana kebutuhan matefasis ini adalah suatu kebutuhan yang bersifat dinamis, otonomi kemerdekaan. Dengan kemampuan itu, manusia membuat kemungkinan masa mendatang, membuat rencana yang berarti. Tiap pencapaian hasil biasanya merupakan titik tolak pada aktivitas baru yang mengarah pada tingkat manusia ataupun tingkat kemanusiaan atau human. Nah, manusia perlu mempertahankan eksistensinya sebab merasa dirinya mempunyai arti di dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Aziza Damayanti dengan nomor NIM 120402-25552. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Secara etimologi, kepribadian berasal dari kata personality atau person yang secara bahasa memiliki arti sosok manusia sebagai individu secara umum, orang yang hidup, self atau pribadi, eksistensi atau identitas pribadi, dan karakter khusus individu. Istilah kepribadian dalam studi keislaman lebih dikenal dengan tri-asi syakhsiyah. Syakhsiyah berasal dari kata syah yang berarti pribadi. Melalui pendekatan psikologi kepribadian yang menguraikan struktur-struktur kepribadian manusia sebagai suatu totalitas serta mengenai pemahaman-pemahaman tingkah laku yang menjadi ciri-ciri individu yang normal. Definisi tersebut memiliki dua prinsip pokok, yaitu psikologi kepribadian membahas tentang struktur-struktur kepribadian manusia sebagai suatu totalitas, dan psikologi kepribadian menguraikan tingkah laku individu yang normal. Dalam bahasa Romawi, pengertian persona lebih sesuai dengan yang biasa kita pergunakan sekarang, yaitu penampilan seseorang terhadap orang lain. Dewasa saat ini, kepribadian diartikan sebagai siapakah seseorang itu, bagaimana dia merasa dan berpikir. Keseluruhan keadaan psikologisnya terungkap dalam bentuk tingkah laku. Kepribadian diartikan Woodward dan Marquis sebagai kualitas tingkah laku individu. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khusus dari ciri khas seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Sedangkan definisi kepribadian menurut Allport merupakan definisi kepribadian yang dikatakan lengkap. Allport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam diri individu yang tersusun dari sistem psikofisis yang menentukan penyesuaian terhadap lingkungan. Dalam definisi tersebut tersirat pengertian penting, yaitu antara lain ada dinamik, yang berarti kepribadian itu pada hakikatnya selalu berubah-ubah dan terungkap dalam bentuk kualitas tingkah laku. Yang kedua ada organisasi, yang berarti bahwa kepribadian bukan hanya sekedar kumpulan sifat-sifat, tetapi kumpulan yang bersifat-sifat mempunyai hubungan timbal balik. Bila hubungan timbal balik ini berubah, maka beberapa sifat menjadi dominan dan beberapa sifat menjadi lemah. Dalam hal ini berhubungan dengan perubahan pada diri anak dan perubahan pada lingkungan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem psikofisis. Dapat diartikan sebagai kebiasaan, sikap, keyakinan, keadaan emosional, perasaan, motif yang bersifat psikologis tetapi mempunyai dasar neural dan syaraf atau kelenjar maupun keadaan fisik secara keseluruhan. Sistem ini berdasarkan pada faktor keturunan yang berkembang melalui proses belajar anak melalui pengalaman-pengalamannya. Sistem psikofisis ini merupakan daya penggerak yang menentukan penyesuaian diri anak. Karena pengalaman yang dialami anak berbeda-beda, penyesuaian yang dilakukan itu bersifat unik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konsep yang berhubungan dengan kepribadian.
Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian itu, yaitu yang pertama ada karakter. Karakter adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai yang benar atau salah dan yang baik atau yang buruk. Yang kedua ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat biologis atau fisiologis. Yang ketiga ada sifat-sifat, yaitu respon yang sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat ada ciri, yaitu mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Selanjutnya yang terakhir ada habitat atau kebiasaan, yaitu respon yang sama dan cenderung berulang stimuli yang sama pula. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari penyajian dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.